Fokus ibu lagi fokus nggak tahu nih. Baik, kita mulai atau nunggu? Mulai Pak, mulai Pak. Mulai aja nih. Sambil nunggu kembali lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim As-Sholihat Sekolah Victory Plus Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sekarang surah apa, madam? Al-Qiyamah itu surah ke? Surah ke-75. Surah baru, madam? Oh, sekarang ke-6. Ayat ke-6. Ya, terakhir 5. Terakhir ayat 5 ya. Terakhir ayat 5 ya. Sekarang A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Sebentar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus, dan ia bertanya, bilakah hari kiamat itu?
Hari kiamat itu lebih tepatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad SAW menyamar sebagai seorang laki-laki yang tampan. Para sahabat saat melihat kedatangan malaikat Jibril itu berkata, tak tampak bekas perjalanan jauh, tapi kami juga nggak kenal gitu. Jadi kayak orang sini, tapi kita nggak ada yang kenal siapa dia. Ternyata itu malaikat Jibril yang datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memberitahu tentang agama kita. Di antara pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi adalah kapan kiamat? Jawaban Nabi sederhana. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, kata Nabi. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, itu jawaban itu sering saya pakai menjawab juga kalau untuk orang-orang yang ngetes saya itu. Kalau ada orang yang ngetes kanannya, saya sering saya jawab yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau jangan dites orang jawabannya gitu aja. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Terus malaikat Jibril bertanya, apa tanda-tandanya? Nah, baru Nabi menjelaskan tanda-tandanya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kapan kiamat Nabi tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah memang. Tapi tanda-tandanya Nabi diberitahu. Nah, itu gini sederhananya kalau dalam Islam itu ya. Apa yang tidak Allah beritahu berarti nggak penting gitu. Jadi kapan kiamat itu nggak penting. Yang penting itu persiapan menghadapi kiamat. Nah, itu yang penting. Saya ulang ya, kapan kiamat nggak penting. Yang penting itu adalah persiapan untuk menghadapi kiamat. Nah, ini dirujuk kepada satu riwayat. Hadisnya Sahih Muslim. Bukhari juga ada, Bukhari Muslim bahkan hadisnya. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an pernah suatu saat bercerita, ada seorang laki-laki dalam satu riwayat orang kampung. Dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Nabi pasti tanya, Nabi balik bertanya, mada a'datta laha, apa yang kamu persiapkan kok kamu nanya kiamat? Kata orang itu, la syai', tidak ada ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, selain dari saya mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi modalnya cinta. Cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, au kama qal, anta, Nabi saya Nabi kalau nunjuk 5 jari ya. Anta ma'aman ahbabta. Jadi Nabi itu enggak gini. 5 jari. Kalau nunjuk biasanya 5 jari. Kalau kita kan gini, enggak apa. Ini tradisi kita enggak apa-apa. Cuma kalau Nabi biasanya 5 jari. Konon katanya dalam ilmu public speaking itu kalau nunjuk ya, Nabi 5 jari Nabi itu 5 jari, ya. Nabi 5 jari Nabi. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Tapi enggak pakai gini ya, enggak pakai anta, India. Itu India. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Masya Allah, sampai mak pindah. Monggo. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Aukamakal, tidak ada hal yang paling membahagiakan saya hari itu selain dari ucapan Nabi kita Muhammad SAW, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta." Karena itu berarti, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya berpotensi bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, walaupun saya tidak bisa beramal seperti amalan mereka semua, karena saya punya modal cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka modal cinta itu sangat penting. Udah cinta aja dulu deh, saya nggak pakai syarat yang lain, pakai cinta aja dulu. Nyantol aja dulu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka segala hal yang berkaitan dengan Nabi kita suka. Nah, termasuk segala bentuk postingan-postingan tentang Maulid Nabi. Itu saya termasuk yang seneng itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, seneng aja dulu, seneng aja. Bahwa nanti orang seneng pasti dia akan mengekspresikan kesukaannya itu dalam bentuk memperbanyak misalnya bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW dan berusaha mengikuti sunnah beliau tentu semampu kita, itu ya. Pun lanjut. Jadi saya ulang, kapan kiamat nggak penting, yang penting adalah persiapan untuk menghadapi apa tadi? Kiamat. Dan saya ulang tadi, apa yang Allah tidak kasih tahu berarti memang nggak penting. Yang penting itu persiapannya itu, terkait dengan kiamat itu. Seperti yang saya pernah ceritakan di sini, ini saya ulang saja biar kita ingat. Tentang berapa jumlah ashabul kahfi, Allah nggak pernah jawab di Al-Quran. Pastinya Allah nggak pernah jawab. Berarti berapa jumlah ashabul kahfi nggak penting. Yang penting kan spirit perjuangannya itu, mempertahankan akidah, tauhid, iman, Islamnya itu. Itu yang kita tangkap spiritnya itu dari pemuda-pemuda ashabul kahfi itu. Seperti misalnya ruh, Nabi nggak tahu tentang ruh itu, nggak tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah, dan kita tidak diberitahu betul sedikit. Berarti tentang hakikat ruh itu nggak penting, hakikatnya loh ya. Yang penting itu gini. Sekarang perintah Allah terkait dengan ruh itu apa? Oh, kita diperintah untuk membersihkannya terus-menerus. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya, rohaninya dengan memperbanyak zikir dan salat itu. Yang beruntung adalah orang yang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang berupaya mensucikan jiwanya, rohaninya dan dan rugilah orang yang mengotorinya. Saya hampir gagal fokus sama itunya Bu Dian. Pun lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, yang penting apa tadi? Bukan soal ruhnya, karena kita nggak bisa mencapai hakikat ruh. Yang kita diperintah oleh adalah udah, kamu nggak usah sibuk mencari tahu soal ruh, itu rahasia Allah. Kalaupun kita diberitahu hanya sedikit, yang sekarang fokus kita perintah Allah berkaitan dengan ruh itu apa? Udah gitu aja. Ya, itu tadi berbanyak tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa itu. Dengan cara berbanyak zikir, sholat, istighfar, taubat. Kalau sederhananya gini, kalau selama ini mohon maaf ya, semua kita kan pasti sangat peduli dengan fisik kita. Ada terasa nggak enak kan langsung nge-gym gitu aja supaya daripada minum obat misalnya, ini misalnya misalnya. Atau olahraga kayak butis. Saya tahu butis masih sehat kalau masih minum kopi, kalau udah nggak ada kopinya itu. Jadi singkat kata singkat cerita itu, jadi artinya apa? Kita ini fisik sangat perhatian lah ya, sangat perhatian. Silakan, nggak apa-apa, bener, nggak salah. Teruskan. Cuman kadang begini, orang itu merasa sakit itu kalau fisik yang sakit, kalau hati yang sakit dianggap nggak sakit. Gitu. Padahal penyakit hati itu konsekuensinya nggak cuma dunia, tapi juga akhirat. Selonjor boleh, berdiri lompat-lompat juga boleh, silakan. Saya lupa ngomong, silakan. Bu Desi itu mission kapan itu kan jalan sekolah jalan kaki itu? 3 tahun yang lalu. Oh, bukan yang sekarang ini di Amerika. Saya pikir di Amerika kok. Oh, bukan. Saya pikir. Oh, memori. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara tentang masalah ini, berarti kita harus juga peduli dengan kesehatan rohani kita. Jasmani penting, rohani tidak kalah pentingnya, karena rohani itu pertaruhannya apa tadi? Dunia, akhirat. Tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Bon, lanjut. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar. Maka apabila mata terbelalak ketakutan. Jadi kita nggak usah ngomong kiamat dulu ya. Kita nggak usah ngomong kiamat kubur maksud. Kita ngomong kiamat sughra dulu. Akan ada masa di mana mata itu terbelalak, menyaksikan kenyataan yang selama ini mata ini tidak pernah melihat. Terus Allah tampakkan. Kapan itu? Prosesnya ketika nyawa di sini. Nah, ketika nyawa di sini dulu. Falaula idza balagatil hulqum, Al-Waqi'ah ayat 83 dan seterusnya itu. Falaula idza balagatil hulqum
wa antum hina idzin tanzurun. Kalau di hadis riwayat Ahmad diterangkan nyawa itu kan dicabut, ruh itu dicabut dari ubun-ubun yang ketarik dari arah kaki. Itu terus. Ini orang yang beriman ya. Kalau orang yang juwahat suka-suka malaikatnya dari mana nyabutnya. Tapi tetap sampai sini berhenti dulu. Ini yang tertibnya orang beriman ya. Jadi dari ubun-ubun tarik set dari bawah. Set. Pak Quraisy Shihab itu pernah cerita, Butis. Saya pernah baca apa mendengar ceramah beliau. Baca. Pas saya lupa kakek apa nenek beliau yang meninggal, ahli tafsir juga, ahli Quran lah. Memang beliau itu kan keluar ke Quran. Itu kakeknya itu bilang sama beliau itu, atau saya sebut mbahnya aja lah ya. Kalau kakek nenek kan saya lupa kakek apa neneknya. Mbah beliau itu bilang sama beliau, pegang betis mbah, dipegang, dingin katanya. Terus naik ke atas dingin itu, sampai di paha. Terus naik ke atas dingin itu. Terus sampai sini baru la ilaha illallah, wafat. Itu mbahnya beliau itu. Itu Pak Quraisy menjadi saksi proses wafatnya mbah beliau itu. Nah, saya mau terangkan dulu gini, dalam tertib hadis riwayat Ahmad begitu. Sampai sini tuh kita semua itu nanti akan diperlihatkan tempat tinggal kita. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Nah, disitulah mata akan terbelalak. Walaupun mungkin pengecaran mata belum tentu mata yang ini ya, tapi mata yang di sini barangkali basirah terbelalak melihat kenyataan yang selama ini nggak pernah kita lihat. Ya, disitulah menyesal tapi terlambat ya. Ya bersyukurlah bagi yang bersyukur, yang bergembiralah bagi yang mendapatkan kabar gembira. Semoga kita termasuk yang digembirakan oleh Allah. Amin insyaallah. Maka yang digembirakan itu melihatnya surga. Begitu melihat surga, malaikat berbisik kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Dalam satu riwayat dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, yang ngaji At-Tadhkirah tahu ya, atau sudah lupa saya enggak tahu. Oh enggak. Jadi gini, Pak. Ketika nyawa sampai di kerongkongan itu kan lihat surga itu. Orang yang akan mati itu ditawari dalam riwayat yang dalam kitab At-Tadhkirah. Aukamakal ditawari, bagaimana mau lanjut apa kembali ke dunia? Kan dia ngeliat surga itu. Ini kan lihat surga kan? Oleh dalam riwayat itu ditawari oleh malaikat, bagaimana mau lanjut ke surga atau kembali ke dunia? Jawaban orang yang akan mati itu, enggak, saya maunya lanjut aja. Wah, dunia sumpek itu. Nah, jadi melihat dunia sumpek itu dia pengen lanjut saja. Jadi orang yang melihat surga itu melihat dunia yang sumpek, bikin itu tempat di mana kita bersedih, kadang ya sumpek, ya repot, kadang ada masalahnya, mending saya terus saja ke surga. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang melihat neraka itu dia pengennya nggak mau keluar dari badannya itu. Melihat neraka itu takut. Makanya dibentak. Bentakannya beda dengan ucapan mereka, beda sama yang pertama tadi. Yang ini dalam hadis Ahmad bunyinya gini kurang lebih. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang busuk, ayo keluar, dipaksa keluar dia. Nah, tapi karena nggak mau keluar, akhirnya dipukul. Surah Al-An'am ayat 93. Surah Muhammad ayat 27. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 93. Itu dipukul orang itu gara-gara nggak mau keluar rohnya itu. Atau surah Muhammad surah ke-47 ayat 27. Nggak mau keluar, dipukul sama malaikat ruhnya, dipaksa keluar. Kenapa? Karena ajal harus tepat waktu. Kalau orang beriman kan dah terus saja, terus dia senang malahan itu kan. Makanya dia disebut dalam surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Sementara ruhnya orang yang jahat, dia nggak mau keluar. Makanya dipukul. Bahkan kalau kita baca di surah Al-Munafiqun ayat 10 terjadi negosiasi itu. Di ayat surah Al-Munafiqun ayat 10. Al-Munafiqun itu surah ke-63 ya. Ayatnya itu ayat 10. Kata orang yang mau mati itu,
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andikan kematian saya ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Jadi dia minta kalau sekiranya diizinkan kematiannya ditunda sebentar saja, dia mau sedekah dan menjadi hamba Allah yang soleh. Ibadah itu buahnya, tapi kenapa dia kok minta mau sedekah? Kok nggak sholat, kok nggak haji, kok nggak umroh gitu. Biar lebih agak lama dikit itu kan. Dia pengennya sedekah. Kata para ulama, ibadah yang paling gampang itu sedekah. Kan kalau sholat kan nunggu masuk waktu dulu, wudhu dulu. Kalau haji apalagi, umroh apalagi, mesti kena waiting list. Pokoknya gampangannya ibadah yang lain itu nggak gampang. Tapi kalau sedekah kan sambil kecet-kecet nih, tolong transfer ya ke masjid dan nanti transfer ke musola, tinggal gitu aja. Itu yang paling gampang itu sedekah. Tapi ada penjelasan yang lain yang mengatakan begini, setiap kita semuanya kita ini pasti berharap meninggal sedang beribadah kepada Allah atau sedang dalam kondisi di mana Allah ridho kepada kita. Loh, masalahnya gini loh, nggak semua orang wafat sedang baca. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam misalnya, tidak semua orang itu wafat sedang taklim misalnya, sedang taklim sebagaimana Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah misalnya. Gak semua kita. Nah, sementara kita pengen saat kita wafat di atas ranjang kita itu ada kebaikan yang sedang terjadi untuk kita gitu. Maka salah satu hal yang paling, bukan yang paling, yang paling kita harapkan adalah saat kita wafat itu masjid yang pernah kita bantu lagi dipakai sholat, sehingga kita dapat pahala yang sama dengan orang yang sedang sholat di masjid itu. Atau sedang dipakai taklim, musola yang pernah kita bantu lagi dipakai taklim, sehingga kita mendapat pahala yang sama dengan yang taklim di musola itu. Atau anak-anak yatim, fuqara, masakin yang pernah kita bantu beasiswa sekolahnya, beasiswa ngajinya, atau beberapa santri para penghafal Quran kita pernah bantu pengadaan Al-Qurannya, atau pernah kita bantu apanya lah, sehingga mereka sedang belajar atau sedang meroja hafal Qurannya, kita sedang dapat pahala yang sama dengan mereka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau dengan orang yang ditolong tersebut. Nah, ini orang ini mati dalam keadaan tidak ada satupun kebaikan yang terjadi pada dia. Untuk dia maksudnya. Tidak ada satupun kebaikan yang terjadi untuk dia. Berarti apa? Orang ini mati berarti semasa hidupnya dia pawlid pakai dal dia, atau terlena oleh dunia. Sekarang bayangkan, mosok pas dia mati tidak ada satupun musola yang ada kebaikan di dalamnya, nggak ada satupun orang yang pernah dia bantu yang berbuat baik, nggak ada satupun tempat yang pernah dia bantu yang ada kebaikan di dalamnya. Berarti apa ini? Pawlid berarti dia. Lah kalau kita nyumbang banyak masjid, banyak musola, banyak majelis taklim, banyak orang, banyak fuqara, banyak anak yatim, banyak santri yang kita bantu, sekian banyak wakaf Quran sudah kita lepaskan, yo mosok nggak ada satupun yang nyangkut itu. Kan tidak mungkin, insya Allah kan ada yang nyangkut. Jadi dengan insya Allah lah, kalau kita banyak menebar kebaikan itu loh, yo mosok nggak ada yang nyangkut. Apalagi kalau jenengan nyebarnya dari timur sampai barat, paling barat, yang notabene waktunya kan, apalagi kalau pernah keliling dunia bantu seluruhnya tambah keren lagi. Artinya ya mosok nggak ada yang nyangkut, makanya dia nyesel gitu. Kalau sekiranya diizinkan mau sedekah. Tapi di ayat 11-nya Allah jawab, ajal itu harus tepat waktu. Tidak bisa dinegosiasikan untuk dimundurkan walaupun cuman sesaat, nggak bisa. Nah, makanya kalau mau persiapan ya sekarang mumpung masih hidup. Sekarang mumpung masih hidup. Nah, ini kita semua belajar ya. Yang ngomong juga masih belajar ya. Kita semua belajar. Allahu Akbar. Bertanya Bapak. Boleh Bu. Untuk ada kasus misalnya tabrakan, Okay. apa itu kan ada yang bilang, oh dia nyawanya meleng-leng karena belum waktunya mati. Nah, Sampun. Jadi kemarin udah kita bahas ya, bahwa malaikat itu wasabiqati sabqa. Malaikat itu cepat sekali gerakannya. Tidak ada yang bisa mendahului malaikat. Proses kematian itu tidak selambat yang kita ceritakan tadi, yang ada dramanya tadi itu. Itu kan urutan
di mode slow apa namanya? Ya slow motion itu. Kalau sebenarnya semua itu bisa sangat cepat sekali. Pada dimensi yang ya kalau bahasa agamanya toyul waktu, ada waktu yang dilipat oleh Allah sehingga kemudian sesuatu yang harus berlangsung lama bisa sangat cepat berlangsung dengan cepat. Bahkan ada ulama yang mengatakan seperti kasusnya Siti Asia alaihissalam yang beliau itu dipukul kepalanya oleh Fir'aun, itu sebelum kepala itu batu mengenai kepala beliau sudah wafat. Nah, sangat mungkin orang-orang menjelang kecelakaan itu sebelum nabrak itu sudah wafat. Karena saya pernah nonton di sebuah video di YouTube itu, ya dalam tingkat ketakutan tertentu akan muncul hormon apa yang buat orang mati. Ya, misalnya ada orang bisa jatuh, pesawat jatuh, itu kan menegangkan itu. Dalam tingkat ketegangan tertentu akan keluar hormon apa pada tubuh manusia itu. Ini ada dokter, saya nggak enak ngomongnya. Saya cuma nonton di YouTube aja soalnya. Itu kan hormon itu membuat orang itu mati, sehingga kemungkinan dia itu mati sebelum pesawat itu jatuh. Jadi sehingga proses itu cepat sekali terjadinya. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Nah, jadi nggak betul anggapan sebagian orang yang mengatakan orang yang mati kecelakaan atau apapun lah istilahnya, katanya belum waktunya mati itu terus ruhnya gentayangan di mana-mana. Enggak, yang betul adalah ruh itu kalau lepas dari badan dia berada di alam namanya barzah. Nah, bahwa barzahnya di mana? Barzah itu seperti dunia ini. Jadi dia ada dataran tingginya, kalau dataran tinggi namanya iliyin. Dataran dalamnya namanya sijin itu nanti. Jadi ada kapling ahlul rahmah, ada kapling ahlul adab, naudzubillah min syarri dzalik. Dan itu semua ada tempatnya masing-masing. Makanya kondisi orang di barzah itu ya, barzah itu seperti alam kita ini aja. Cuman kondisinya tentu sudah sangat berbeda. Karena kalau dunia ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, raga yang dominan. Kalau dalam barzah nanti ruh yang dominan. Kalau sekarang raga yang dominan, ruh resesif. Kalau nanti di akhirat atau di barzah itu ruh yang dominan, badan yang resesif nanti. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Oke, baik, kita teruskan lagi. Nah, tadi kan terbelalak, yang mata terbelalak. Itu baru di kiamat sughra, kematian. Nanti akan lebih terbelalak lagi ketika kemudian berhadapan langsung dengan kondisi-kondisi berikutnya. Saya ulang, tadi kondisi masih di dunia ketika nyawa di sini tadi. Nanti setelah ruh keluar dari badan, kemudian nanti dia menjalani proses yang dijalani dalam hadisnya cukup panjang itu, yang berujung kalau dia dirahmati maka kuburnya jadi taman-taman surga. Kalau dia diadab, naudzubillah, maka kuburnya menjadi jurang-jurang neraka, naudzubillah min syarri dzalik. Sampai situ dia juga akan melihat satu kenyataan di mana dia tidak pernah duga sebelumnya terkait dengan balasan amal untuknya itu. Maka bersyukurlah bagi yang cukup bekalnya, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah. Ya, tentu menyesallah bagi siapapun yang tidak punya cukup bekal. Semoga kita yang termasuk dicukupkan oleh Allah bekalnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, terus kemudian sampailah nanti hari kiamat yang sesungguhnya. Terus kemudian terjadi yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Di situ kita melihat lagi kenyataan-kenyataan yang tidak kita duga seperti fisik kita yang dibentuk oleh Allah berdasarkan amal kita. Jadi nanti maaf, kita nggak kayak gini lagi nanti. Nah, jangankan sekarang ya, fisik kita berapa tahun yang lalu sama-sama udah beda Bu. Ada memorinya. Ada yang tambah kisut, ada yang tambah. Ya, ada macam-macam. Ya. Jadi ya macam-macam. Enggak. Ya, dasar lihat saya kalau lebar ya, jadi biasa aja saya. Jadi singkat cerita, nanti visi kita gak kayak gini, tapi dibentuk oleh berdasarkan amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Itu nanti dikirim ke mahsyarnya dengan aneka fasilitasnya dan kesulitan-kesulitannya. Semoga kita termasuk yang dapat fasilitas ya, amin insyaallah. Terus baru kemudian catatan amal. Di sini orang terbelalak lagi. Ada catatan amal itu. Nanti dalam yaumil hisab dia terbelalak lagi. Di mizan dia terbelalak lagi. Terakhir ya surga neraka itu. Nah, saya mau sampaikan begini. Kalau mau terbelalak sekarang aja gitu maksud saya gitu. Iya, kalau mau terbelalak, jangan nanti kita terbelalak neraka sudah, naudzubillah min syarri dzalik. Harapan kita terbelalak di surga ya, amin Allahumma amin insyaallah. Jadi kalau mau terbelalak sekarang saja. Jadi caranya bagaimana Ustaz?
begini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kita ini kan saat ini kan gini ya, maaf ya. Yang kita bisa rasakan kan fisik ya, kayak kopi ini enak misalnya, ini mohon maaf ini tangan kanan ya, atau saya arahkan ke sana aja dulu kameranya biar. Nah ini kan mohon maaf. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya real kopi saya rasakan. Ini belum apa namanya, ini lupa saya. Brownies ya. Belum anggurnya, belum combronya. Itu combro misalnya ini, combronya. Mana? Ada, oh ada lagi, tenang aja. Artinya secara dohir yang bisa kita rasakan sekarang yang hissi, yang fisik ya, kenikmatan fisik. Orang yang materialistis, orang materi, dia sebagian mereka karena kemaruknya dengan unsur-unsur materi, kadang mereka menafikan unsur-unsur imateri. Padahal unsur imateri itu nikmatnya lebih banyak daripada sekedar yang materi. Kalau saya sederhanakan, makanan yang enak bisa kita beli, tapi enaknya makan tidak bisa kita beli. Tempat tidur yang enak bisa kita beli, enaknya tidur tidak bisa kita beli. Itu seperti itu. Jadi kalau bahasa sederhananya itu, nikmat yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak daripada yang sifatnya materi. Materi itu terhitung, kalau imateri kan nggak terhitung, nggak ternilai bahkan itu. Di depan Anda ada makanan yang enak sekalipun, kesukaan Anda, kalau hati nggak enak, rasanya nggak enak, betul ya? Hati nggak nyaman, hati nggak tenang, itu ada makanan enak depan pun itu nggak akan terasa enak. Kecuali kalau tipe yang stresnya sambil banyak makan, itu beda bab. Itu nanti kan ada orang kalau stres itu banyak makan. Nah, tapi walaupun makanannya sederhana, tapi kalau hati bahagia itu rasanya enak saja itu. Yang saya sering contohkan, walaupun cuma nasi liwet, urak-urak, ikan asin, empal, sambal terasi. Oh ternyata enak itu ya. Ya wis itu. Oh ternyata itu enak ya. Ya sudah. Artinya hati itu, nikmat yang ada dalam hati itu sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekedar yang ini. Baru kita ngomong di dunia. Kalau kita cermati lebih dalam lagi, akan ada banyak lagi hal-hal yang lain yang orang-orang materi sulit memahami itu. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau Anda pakai iman melihatnya. Melihat sholat itu sebagai sebuah keberuntungan. Melihat kita ditakdirkan oleh Allah bisa puasa Ramadan sebuah keberuntungan. Melihat kita ditakdirkan bisa haji dan umrah itu sebuah keberuntungan. Melihat sedekah itu sebagai sebuah keberuntungan. Bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan melihat semua itu sebagai sebuah kebaikan, dan itu kita manfaatkan sekarang. Sehingga nanti ketika kita terbelalak di akhirat itu, terbelalaknya bukan terbelalak melihat neraka, tapi terbelalak melihat surga. Oh, ternyata apa yang saya kerjakan dulu di dunia itu, ini hasilnya yang dulu kita lakukan itu. Walaupun kata para ulama semuanya pasti akan menyesal sih. Yang masuk neraka menyesal, yang masuk surga pun menyesal kata para ulama, kecuali para nabi dan rasul aja. Menyesal gimana? Kalau neraka kan menyesal karena menderita. Kalau yang masuk surga menyesal sudah bahagia, tahu gitu saya lebih baik lagi biar lebih bahagia lagi. Itu kalau di surga itu. Sehingga dikatakan ahli surga itu nanti begitu ketemu di pasar-pasar surga. Dan surga itu bertingkat ya, ada level-levelnya ya, ada level-levelnya. Nah, level surga itu nanti semua lapisan akan ketemu di satu tempat namanya pasar surga. Ya, pasar surga itu semua ketemu di situ. Nanti orang yang surganya di kelas bawah nyesel. Wah, ngerti yang ngono rek, tahu gitu saya dulu akan lebih baik lagi. Jadi dia bahagia, sudah bahagia dengan surganya. Tahu gitu saya dulu lebih baik lagi. Kalau ada ulama yang buat gambaran begini, ini gambaran ulama ya. Ada big boss yang kaya raya. Terus dia bilang sama anak buahnya, Indah, cariin aku tanah Indah, ya. Bangun rumah yang bagus. Siap Pak Bos. Maka Bu Indah nyarilah rumah yang, cari tanah yang strategis, dibangun rumah yang bagus. Begitu selesai Bu Indah lapor ke bosnya, Bos, rumah sudah siap ditempati dengan segala fasilitasnya. Enggak, itu buat kamu kok.
Kira-kira Mak Indah nyesel apa enggak? Seneng sih, seneng, pasti seneng mau dapat itu. Tapi nyesel nggak kira-kira? Kalau menurut teori nyesel. Nyesel gimana? Tahu gitu, saya cari tanah yang lebih besar lagi, lebih strategis lagi, saya bangun lebih. Iya, ngomong dapat. Begitu nanti kira-kira ketika kita masuk surga itu, semoga min ashabil jannah insyaallah. Nyesel ngerti yang ngono, ngerti yang ngono, tapi wis telat di sana. Iya, alhamdulillah masih di surga daripada di neraka. Iya, nyesel, tapi nyeselnya itu bahagia karena lebih ingin lebih bahagia. Jadi bukan nyesel karena menderita. Kalau di neraka kan menderita itu. Ya, itu seperti itu. Nah, wis singkat kata singkat cerita, kalau yang pernah saya ceritakan itu tentang Dzulqarnain. Ada dalam beberapa kitab tafsir klasik itu ceritakan tentang Dzulqarnain itu. Kan Dzulqarnain ini raja yang diperintah oleh Allah untuk mencari air kehidupan Ma'ul Hayah. Sehingga orang yang minum Ma'ul Hayah itu dia akan diberi umur yang panjang oleh Allah. Dalam perjalanan di satu tempat semacam gua yang gelap itu Allah berfirman kepada Dzulqarnain dalam kitab tafsir itu ya, dalam beberapa kisahnya para mufassir itu dikatakan begini, air kehidupan sudah ketemu. Yang menemukan namanya Abul Abbas Balya ibn Malkan alaihissalam, yang dikenal dengan istilah Nabi Khidir alaihissalam. Karena Nabi Khidir umurnya panjang, Nabi Khidir itu. Jadi yang menemukan air kehidupan bukan Dzulqarnain, tapi prajuritnya, ASN-nya. Jadi Nabi yang ASN itu ada juga. Nabi Khidir itu di antara Nabi Khidir. Maka kemudian kata Allah, keluarlah kalian semua dari tempat ini yang gelap itu. Ambil benda di bawah kaki kalian, yang ngambil menyesal, yang tidak ngambil menyesal. Yang ngambil menyesal, yang tidak ngambil menyesal. Pikiran orang itu macam-macam. Yang satu mengatakan ngambil nggak ngambil menyesal, udah nggak usah ngambil aja lah. Padahal perintahnya ngambil ya, perintahnya ngambil. Yang satu punya pikiran, ya udah suruh ngambil aja lah walaupun usah banyak-banyak, sama-sama menyesalnya kan gitu. Begitu yang terakhir mengatakan perintahnya ngambil. Sama-sama menyesal, ngambil yang banyak sekali, perintahnya ngambil kok gitu. Begitu keluar di tempat yang terang, tempat tadi ditutup oleh Allah, nggak tahu di mana sekarang, wallahu a'lam bishawab. Ternyata itu adalah batu intan permata. Yang nggak ngambil nyesel pasti. Wah, arti yang ngomong JP mang. Yang ngambil dikit, aduh, tahu gitu saya ngambil banyak. Ngambil banyak, tahu gitu tadi ngambil lebih banyak lagi. Nah, begitulah gambaran. Sekarang kan kita nggak ngelihat pahala sholat itu bagaimana, kan nggak kelihatan seperti di gua yang gelap kan. Kita bersolawat, berzikir, baca Quran, taklim gini kan pahalanya belum kelihatan. Mana nggak kelihatan sekarang pahala taklim, pahala sedekah kita nggak kelihatan sekarang. Tapi dia begitu nyawa di sini, kita akan melihat semua kebaikan itu, insya Allah. Ini betapa berharganya itu, dan saat itulah kemudian kita akan menyesal. Dan semoga sih kita bukan menyesal karena menderita ya. Semoga kalaupun menyesal itu adalah karena sudah bahagia tapi pengen lebih baik. Karena kata para ulama, walaupun qad balagha ma balag, walaupun dia sudah mencapai puncak sekalipun dia akan tetap menyesal, kecuali para nabi dan rasul saja barangkali tidak menyesal. Kenapa? Ngerti yang ngono. Tahu gitu. Itu seperti itu. Itulah manusia. Makanya kebiasaan kita di dunia itu akan terbawa sampai ke akhirat. Termasuk kebiasaan itu, kebiasaan pengen lebih itu seperti itu. Makanya pandai-pandailah punya kebiasaan di dunia ini, karena beberapa kebiasaan akan terbawa sampai ke akhirat. Dalam kitab At-Tadhkirah, Mak sudah lupa barangkali ya. Saya ingat lagi. Tentang itu, tentang malaikat mungkar nakir. Iya, masya Allah, mantap. Saking iya, berarti tasnya nggak pernah ganti itu untuk. Oh iya, oke. Saya di bab tentang itu, Mak, tentang mungkar nakir. Tapi nanti aja, Mak, jangan dibuka nanti aja. Itu ada hadisnya riwayat Al-Baihaqi dari Abdul Razzaq. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdul Razzaq. Hadisnya mursal. Cuman dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, berarti hadis ini tidak dipersoalkan lah gitu. Karena nanti kalaupun hadisnya lemah maknanya sahih berarti gitu. Nabi itu bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kurang lebih ini mafhum riwayat ya, Umar,
nanti kalau kamu ketemu dengan mungkar nakir itu bagaimana? Kata Nabi gitu. Kalau beliau menyebutkan sifat mungkar nakir yang serem, mungkar nakir itu serem. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begini, ya Rasulullah, apakah keadaan hati saya saat dikubur itu sama dengan hati saya sekarang? Kata Nabi sama kata Nabi. Terus beliau mengatakan, kalau begitu cukuplah engkau wahai Rasulullah untuk menghadapi mereka berdua, saya tidak takut insya Allah, kata beliau. Itu kata Sayyidina Umar. Nah, kalau kita cermati apa yang menjadi kebiasaan orang di dunia ini, berarti potensial itu terbawa sampai ke alam berikutnya gitu. Maka sekarang kita pandai-pandainya meraba diri kita itu kebiasaannya apa gitu aja. Kalau kita sering sujud, bahkan nanti senangnya kita sujud nanti. Orang yang bisa sujud di akhirat itu pasti ahli surga, pasti itu. Karena nanti orang munafik terjengkang, dia nggak bisa sujud. Orang munafiknya nggak bisa sujud, terjengkang nanti. Hanya orang-orang yang tulus beriman yang sujud kepada Allah, dia akan bisa sujud nanti di akhirat. Dan yang bisa sujud di akhirat itu dia ahli surga. Karena nanti kita semua itu nanti insya Allah menatap maha indah Allah itu dengan sujud. Karena begitu indahnya, maaf ya, begitu indahnya, ini serius ini, begitu indahnya Allah itu sampai semua orang sujud. Jadi jangan bayangkan orang melihat Allah itu kayak, wah ini, enggak, terpesona, tapi sujud itu. Orang munafik gak bisa sujud. Dan ketika Nabi Mi'raj, Nabi melintasi makam Nabi Musa alaihissalam. Hadisnya Bukhari, Muslim ada di situ riwayatnya. Nabi Musa sedang sholat. Di kuburnya itu sedang sholat beliau. Kenapa? Nabi Musa orangnya senang sholat. Sholat di kubur bukan sebagai kewajiban, tapi hobi, kesukaan, kesenangan. Karena di dunia Nabi Musa senang sholat, sampai di barzah pun senang sholat. Nabi Musa itu diantara kebiasaannya Bu, kalau beliau mau sholat keliling kampung. Ayo, Teni, ayo nitip doa apa sama saya, Madam nitip doa sama. Keliling kampung, nitip doa apa Bu sama saya, keliling kampung. Kata Nabi Musa, titip doa sama saya dong, biar nanti saya lebih lama ngobrolnya dengan Allah. Seorang kekasih itu senang bicara berlama-lama dengan kekasihnya. Seorang kekasih itu senang berlama-lama ngobrol dengan kekasihnya. Terus semakin banyak yang nitip. Nabi Musa nggak baca catatan, Nabi kan cerdas, ingatannya kuat. Memang kita. Oh, ada nitip doa, catatannya banyak. Nabi Musa nggak baca catatan. Nabi kan cerdas, Nabi kan bukan seorang pelupa. Sehingga kemudian Nabi Musa itu bilang, ayo, saya senang kalau kalian nitip doa ke saya, karena saya akan lebih lama bicaranya dengan Allah. Itu Nabi Musa. Demikian juga dalam hadis Mi'raj itu diceritakan Nabi ketemu sama Nabi Daud sedang bikin halaqah ilmu. Coba, Nabi Daud itu sedang bikin halaqah ilmu. Kenapa? Karena Nabi Daud orangnya senang bikin halaqah ilmu. Allahu Akbar. Itu baru di level barzah. Nanti kalau di surganya, Allah bilang di surah Yunus surah ke-10 ayat 10 itu, kebiasaan dari surga itu apa? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Orang ahli surga itu sengaja subhanallah. Ya subhanallah. Ya bertasbih, memuji kebesaran Allah. Nah, terus kemudian subhanallah, terus alhamdulillahirabbil alamin. Atau sedang mengucap assalamualaikum. Jadi kalau kita di dunia senang bertasbih, senang mengucap alhamdulillahirabbil alamin, atau senang nebar salam, itu harapan kita ya, semoga kebiasaan kita di dunia itu terbawa sampai ke akhirat. Dan ucapan tasbih, hamdalah, salam itu tidak ada di neraka, adanya di mana? Surga. Maka pandai-pandailah punya kebiasaan yang baik. Nah, itu seperti itu. Nah, sebaliknya kalau kita lihat kebiasaan ahli neraka apa coba? Di neraka itu isinya cuma keluhan saja. Kalau kita baca di Al-Quran ya laitani, ya laitana, ya wailana, aduh. Ada orang itu nggak ada syukurnya gitu. Bahkan pada sesuatu yang patut dia syukuri pun dia tidak bersyukur. Ada pedagang sudah untung itu loh, ngomongnya katanya rugi, bahkan menderitanya itu lebih menderitanya orang yang miskin.
target keuntungan misalnya 1 miliar. Ternyata oleh untung cuma 500 juta. Ngono kadang menderitai ngalang-ngalangi wong enggak duit duit. Di sini enggak ada tempat lain. Jadi maksud saya itu, kalau kita selalu bersyukur pada Allah itu, insya Allah tadi tembusannya surga. Tapi kalau dino-dino ngeluh, hari-hari itu mengeluh saja, aduh ada ya gitu. Ngerinya itu terbawa sampai ke akhirat. Dan itu nggak ada, ngeluh itu nggak ada di surga. Ada yang di mana? Ustaz, emang nggak boleh kita mengeluh? Kata para ulama, boleh sebatas menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Sebatas itu boleh, tidak apa-apa. Gak apa-apa lah ngeluh capek, nganter anak pagi-pagi harus ngomong, gak apa-apa. Tapi sebatas pada menyadarkan, sebagai jangkar Bu, menyadarkan diri bahwa saya ini adalah makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Tapi jangan jadi kebiasaan gitu loh. Jadi kebiasaan kok semuanya mengeluh terus. Sebatas pada menyadarkan bahwa kita manusia makhluk yang lemah, tidak ada masalah kata para ulama. Tapi kalau menjadi kebiasaan, ngerinya itu keterusan sampai akhirat. Dan itu tidak ada di mana? Di surga. Adanya di mana? Di neraka. Itu seperti itu. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar. Wa khasafal qamar, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Karena nanti sebelum kiamat terjadi, matahari dan bulan akan dikumpulkan jadi satu. Terlebih dahulu matahari padam. Dan saya pernah sampaikan di sini ya, ada buku judulnya Ensiklopedia IPA dan Al-Quran, karya Muhammad Hasbullah An-Nabi, itu pakar fisika modern dari Mesir. Beliau mengatakan matahari kita sekarang itu sudah padam cahayanya. Cahaya yang sampai kepada kita sekarang ini hanya sisa-sisa cahaya yang dilepas oleh matahari itu sekian juta tahun yang lalu. Jadi kita ini hanya menikmati sisa-sisa cahaya. Berarti hanya nunggu waktu saja, entah kapan pada akhirnya matahari itu akan padam. Dan sekarang sudah padam. Cuman yang sekarang yang memancar sampai kita ini sisa-sisa cahayanya saja. Kata Muhammad Hasbullah An-Nabi. Wa jumi'a syamsu yaqul insanu yauma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana ke tempat lari? Lari kemana? Udah bisa kiamat kok. Ainal mafar, kemana kita akan berlari? Atau kemana tempat kita berlari? Kalla la wazar. Kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Karena semua akan mengalami kiamat, baik sughra maupun kubra. Bisa orang lari dari kematian? Tidak bisa, tidak bisa. Berbagai macam upaya agar orang tidak mati bisa dilakukan, tapi tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena semua pasti akan mati. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka itu. Ila rabbika yauma idinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Karena semua kita akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah, semua kita akan kembali kepada Allah. Ingat rumusnya ya, semua yang ada pada kita hakikatnya titipan, betul ya? Titipan. Yang mau tidak mau harus kita kembalikan. Untuk diambil pertanggungjawabannya tidak ada pada Allah. Sekarang sambil ini analogi sederhana ya. Misalnya ibu-ibu pinjam sesuatu dari seseorang. Sebutlah pinjam pakaian lah gitu ya, pinjam pakaian. Atau pinjam jas, biasanya pinjam jas. Aku pinjam jasmu dulu ya. Begitu pinjam jas, selesai dipakai, kita kembalikan dalam kondisi rapi, wangi, bagus. Kira-kira yang minjemin senang apa senang? Senang. Oh, makasih sudah dikembalikan dengan baik. Kita tak lipat dengan baik, taruh di lemari. Kenapa? Karena dikembalikan dalam keadaan baik. Ada orang itu nggak bener, minjem baju atau jas tadi misalnya, bukannya dipakai untuk acara sesuai dengan kepentingannya, malah dipakai nyuci mobil jas itu. Artinya jas itu dipakai tidak sesuai dengan keharusannya. Udah gitu wis dipakai keset segala macam-macam.
terus dipulangkan ke yang punya jas itu dalam keadaan tidak dicuci, dibersihkan, dan sudah disalahgunakan, terus dikembalikan dengan cara yang nggak baik. Kira-kira yang punya jas marah apa nggak marah? Wah, nggak tahu terima kasih, dikasih malah dikembalikan kayak gini. Udah jelek ini buat apa? Udah buang aja deh. Mending kalau dibuang. Masa kadang dibakar juga kan? Bakar aja. Nah, kebayang nggak kalau nanti kita kembali kepada Allah, sementara apa yang Allah titipkan kepada kita itu kita kembalikan dalam keadaan yang tidak baik. Ya pantas kalau kemudian Allah mengatakan, buat apa aku terima ini, nggak bagus ya, campakan neraka aja. Nauzubillahi min syarri dzalik. Semua kita akan kembali kepada Allah. Hanya ada yang dikembali dengan dirahmati, ada yang kembali dalam keadaan dilaknat atau diadab. Nauzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita termasuk yang dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Allah yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Jadi pada saat itu semua yang telah kita lakukan akan diberitahukan oleh Allah kepada kita dalam bentuk buku catatan amal, ada hisab, nanti ada mizan. Itu semua akan ditampakkan. Saya sampaikan kemarin ya, bersyukurlah bagi siapapun yang dosanya dihapus oleh Allah. Bersyukurlah bagi siapapun yang aibnya ditutup oleh Allah. Bersyukurlah bagi siapapun yang kasusnya ditutup oleh Allah. Rumusnya bagaimana kemarin itu? Ya, minta kepada Allah hisab yang mudah. Banyak-banyak tobat minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak memaafkan sesama. Terus permudah urusan sesama. Terus yang kelima, nutup aib saudara kita. Itu kalau kita lakukan 5 hal ini, insya Allah dan semoga ya, dosa-dosa kita di SP3-kan oleh Allah, di PTS-kan oleh Allah, bahkan diponering oleh Allah, gak dianggap lah, gak dibahas, sehingga mudah-mudahan kita termasuk yang bebas hisab, bebas adab. Amin insya Allah. Nah, kalaupun tidak bebas hisab dan bebas adab, kalaupun kita dihisab, semoga dihisab dengan hisab yang mudah. Amin Allahumma amin insya Allah. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Dan jangan sampai kita termasuk yang didesak dalam hisab. Kalau sampai detil amal kita dibahas oleh Allah, alamat celaka sudah. Nauzubillahi min syarri dzalik. Biasanya sih kalau yang didetilkan pembahasannya oleh Allah, Allah nggak mau mengadili langsung. Allah nggak mau bicara sama dia. Yang bicara siapa? Malaikat. Allah nggak mau bicara. Kok kita dipanggil oleh Allah langsung? Dalam gambaran di Sahih Bukhari yang sering saya ceritakan itu ya, ada beberapa riwayat. Siapa yang mengadili kita? Kalau Allah langsung yang bicara itu, siapa yang mengadili kita? Allah yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hambanya. Maka kalau Allah yang ngadili, alamat selamat sudah. Tapi kalau Allah nggak mau bicara langsung kepada seseorang, sehingga malaikat yang bicara, siapa malaikat itu? Makhluk yang lurus. Kalau benar diapresiasi, salah kaplok, wis itu malaikat. Jadi kalau malaikat yang mengadili, alamat celaka sudah. Nauzubillahi min syarri dzalik. Saya mau buat gambaran sederhana. Ini gambaran sederhana. Pernah ada seorang kiai itu marah kepada keponakannya dan kepada pengurus pesantren yang ada. Keponakannya itu cerita, kalau saya nggak kenal bapak saya, kalau saya nggak kenal paman saya pasti akan ketakutan dengan marahnya beliau. Tapi saya tahu paman saya ini orangnya baik, penyantun, dia penyayang, pemaaf, dermawan, maka beliau tenang walaupun dimarahi oleh bapaknya, oleh pamannya, beliau tenang. Sementara pengurus pondok yang lain yang nggak kenal dengan sang kiai ini tegang, hampir mau pingsan karena kena marahnya beliau itu. Dan betul, begitu selesai marah, beliau dibukakan kelambu rumahnya, ada makan rinang, wes kana mangan. Maka kalau itu manusia maksud saya. Lalu bagaimana dengan Allah yang pemaaf? Bahwa mungkin sebagian kita mohon maaf akan dimarahi oleh Allah misalnya. Kalau Allah langsung yang bicara, ujungnya pasti dimaafkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan siapa yang Allah berkenan menatapnya, pasti Allah akan ampuni dia. Karena ada orang yang Allah tidak berkenan menatapnya, Allah tidak berkenan bicara dengannya, itu alamat celaka sudah. Kalau para ulama mengatakan kalau Allah berkenan menatap saja kepada kita, sudah beres. Semoga Allah berkenan menatap dan bicara dengan kita ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Semakin tampakkan oleh Allah ya. Semoga kita termasuk yang tadi, bebas hisab, bebas adab. Amin.
Balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Karena nanti di surah Yasin itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi. Bahkan kulit-kulit pun akan bicara nanti. Waduh Ustaz, kalau semua bicara, wassalam kita ini. Mohon maaf ya, namanya kita manusia, pasti kan ada banyak hal yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi kan iya, dengan aneka perbuatan kita yang wah nggak tahu lah macam-macam. Gimana ya Ustaz ya? Ya yang lalu biar berlalu, tobati aja. Mudah-mudahan nanti kesaksian raga ini tidak dibuka oleh Allah. Sehingga kemudian yang ada adalah kita diampuni oleh dimaafkan. Sehingga kita tidak membawa catatan keburukan sama sekali, tapi membawa catatan kebaikan saja. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit, sebagaimana hadis Bukhari kemarin ya. Ada orang dipanggil oleh Allah suruh membaca catatan keburukannya, dia tekan sampai kemeringat, sampai dia mengatakan dalam hadis itu aduh celaka ya. Tapi ternyata ujungnya Allah maafkan. Sehingga dia hanya membawa catatan kebaikan saja, tidak ada keburukannya sama sekali. Tapi ada juga orang yang dipanggil juga oleh Allah, ditanya, ini kamu ngaku nggak ngaku ya Allah, sama dia tegang juga, dan dia mengatakan aduh celaka saya. Ternyata kata Allah, lihat aku hapus semua itu. Sehingga kemudian dia hanya membawa kebaikan saja. Itu hadisnya Bukhari di antara. Semoga kita termasuk yang itu ya, diampuni oleh Allah, amin. Diampun dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adegan malu di depan Allah tetap harus ada. Adegan malu di hadapan Allah itu tetap dilakukan. Kecuali orang-orang yang semasa di dunia itu merasa malu kepada Allah. Ada dalam kitab At-Tadkirah itu, Mak, ada itu. Ya. Masih awal-awal. Itu jadi kata Allah, akan aku desak semua orang, akan aku interogasi secara detail semua orang kecuali orang-orang yang wara'. Kenapa? Kata dalam riwayat itu dikatakan karena orang-orang yang wara', kata Allah dalam hadis qudsi itu, adalah orang-orang yang semasa hidupnya dia malu kepadaku, sehingga dia menjadi orang yang baik ya karena merasa malu kepada Allah, sehingga aku pun nanti malu kata Allah untuk menghisab dia. Jadi orang yang di dunia ada rasa malu kepada Allah, maka Allah juga dalam tanda kutip yang malu untuk menghisab dia. Dia tidak akan dipermalukan oleh Allah di dunia, terlebih di akhirat nanti. Kan ada orang-orang tertentu itu maaf kalau mau berbuat dosa itu malu sama Allah. Masa saya ini makan rezeki Allah, durhaka sama Allah. Masa saya ini diberi banyak kebaikan oleh Allah kok kurang syukur. Dia merasa malu sama Allah. Orang-orang yang model begitu itu dalam tanda kutip ya Allah akan merasa malu juga untuk menghisab yang bersangkutan karena dia di dunia sering merasa malu kepada Allah. Semoga kita termasuk yang punya rasa malu kepada Allah itu, amin insyaallah. Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, walau alqa ma'adzirah. Karena nanti di hisab itu ada orang-orang yang juga mengajukan alasan-alasan. Tapi alasan itu semuanya mentah di hadapan Allah. Kenapa? Karena semuanya saksi dihadirkan oleh Allah. Baik saksi hidup maupun saksi mati. Saksi hidup Allah sendiri, Raqib Atid, para nabi dan rasul sesama kita. Saksi mati, anggota tubuhnya dia sendiri. Bumi ini nanti jadi saksi. Terus hari-hari jadi saksi, harta jadi saksi. Udah nggak bisa lari kemana-mana dia. Mau beralasan apa? Kalau di dunia kita bisa beralasan, di akhirat nggak bisa. Kalaupun dia beralasan, mentah semua alasannya. Kenapa? Karena saksinya ada semua. Itu seperti itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai dengan ayat 15 ya. 15. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih, Mak. Waktu dihisab itu kita bersama-sama gitu atau sendiri? Maksudnya private sama Allah gitu. Baik, Gus. Kalau yang versi Bukhari itu private. Yang versi Bukhari yang pada akhirnya diampuni oleh Allah. Hah? Udah ya makanya itu yang di versi Bukhari itu private sendiri. Bahkan di hadis itu diceritakan diletakkan tabir, istilahnya gitu, diletakkan tabir sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Sehingga nanti dia keluar dari tempat itu hanya membaca catatan kebaikannya saja, sehingga teman-temannya berkata,
Ih, Mak Indah, kok cuman bawa kebaikan saja, nggak bawa keburukan sama sekali ya. Berarti Sahih Bukhari. Begitu, Mak.